Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ainur Rosyid. NIM saya 2304311000034. Perkenalkan, nama saya Arya Diansah dengan NIM 23043111000019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema jaringan. Tujuan mempelajari analisis jaringan dengan teorema superposisi, Thevenin, Norton, maximum power transfer, Millman, dan juga substitusi. Pertama adalah teori superposisi. Eh, Teori superposisi berkaitan dengan rangkaian yang memiliki sumber tegangan ataupun sumber arus yang lebih dari satu cara mengetahui besarnya arus yang mengalir pada suatu resistor kalau sumber tegangannya ada banyak atau arus real. Superposisi jika terdapat dua sumber atau lebih dalam suatu rangkaian arus atau tegangan yang melewati hambatan ditentukan oleh penjumlahan arus yang ada. Jika ada sumber lain aktif, maka sumber tegangan diganti dengan short circuit atau sumber arus diganti dengan open circuit. Contoh, di sini adalah sebuah rangkaian, sumber tegangannya 20, R1-nya 24, arusnya yang mengalir 2 ampere, dan RL-nya 16. Yang kita cari adalah IL. Sumber tegangan aktif, sumber arus jadi open, yaitu sumber tegangan 24 dan arusnya kita buka. R total adalah 24 plus 16 sama dengan 40. IL1 adalah voltase dibagi dengan hambatan sama dengan 20/40 adalah 0,5 ampere. Dan jika sumber arus aktif, sumber tegangan short, yaitu sumber tegangan yang tadinya ada, kita shortkan, dan sumber arusnya tetap ada, 24, ini tadi adalah 2, dan kita cari IL yang tadi IL2 sama dengan 24 kali 16 per 24 plus 16 per lagi 16 dikali 2 ampere. Dan di sini min karena kan arus berlawanan dengan arah IL sama dengan 24 per 40 dikali 2 sama dengan min 24 per 20 sama dengan min 1,2 ampere. R paralel tadi adalah 24 kali 16 per 24 plus 16. Yang rumusnya tadi adalah IX sama dengan RT per RX dikali arus. I total IL 1 plus IL2 sama dengan 0,5 tambah dalam kurung min 1,2 tutup kurung sama dengan min 0,7 ampere. Dan sekarang adalah teori Thevenin. Menyederhanakan rangkaian menjadi satu sumber tegangan dari sebuah hambatan seri, sumber Thevenin dan R Thevenin. Langkah-langkahnya adalah buang beban pada rangkaian menjadi 0. Tandai pada beban yang dibuang tadi, misal A dan B. Atur semua sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit atau 0 volt. Sumber arus menjadi open circuit dalam kurung 0 ohm. Hitung persamaan resistansinya, resistansi Thevenin, ganti sumber tegangan yang dibuang dan tentukan tegangan jika sumbu lebih dari 1 digunakan superposisi. Gambar rangkaian pengganti Thevenin, contohnya adalah tentukan rangkaian pengganti Thevenin dan hitung arus pada RC. Sumber adalah 20 volt dan R1 24 ohm, arusnya 2 ampere, RL-nya 16 dan yang kita cari adalah IL-nya. Langkah 1 dan 2 buang beban yang dihitung dan beri label R1E dan I-nya 2 ampere. Kita buka resistor yang 16 ohm tadi. Langkah 3 kita buka ampernya dan kita
shortkan tegangannya, dan langkah 4 adalah resistor Thevenin dikali dengan 24 ohm atau hambatan R1. Langkah 5 VAB. Dan sekarang sumber tegangan aktif. Sumber tegangan aktif contohnya adalah sumber tegangan 20 volt, resistor 24 ohm, dan arusnya yang 2 ampere tadi kita buka, AB dan resistor yang 16 ohm kita buka. Sumber arus aktif yaitu yang tadinya sumber arusnya ada, sekarang kita shortkan dan resistor tetap 24 ohm, harus kita masukkan, dan VAB dalam kurung 2 atau kurung sama dengan min 24 kali 2 dan sama dengan min 48 V. VAB sama dengan VAB 1 plus VAB 2 sama dengan 20 min 48 sama dengan min 28 V. Langkah 6 yaitu resistor Thevenin sama dengan 24 ohm, VAB sama dengan voltase Thevenin min 28, RL sama dengan 16 ohm katanya. IL sama dengan voltase Thevenin per R Thevenin plus R1 sama dengan min 8, min 28 per 24 plus 16 sama dengan min 28 per 40 sama dengan min 7 per 10 A. Dan sekarang adalah teori Norton. Sumber arus paralel dengan hambatan atau tahanan. Dan di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buang hambatan dari sirkuit, tandai, dan kedua tandai terminal yang dibuang tadi. Yang ketiga ubah semua sumber menjadi nol. Tegangan sama dengan short circuit untuk merubahnya, dan arus sama dengan open circuit. Tentukan resistor pengganti Norton. Ganti sumber yang dibuang di langkah 3 dan tentukan arus yang terjadi jika terminal dihubungkan. Jika lebih dari satu sumber, gunakan superposisi. Gambar rangkaian pengganti Norton. Contoh, cari rangkaian pengganti Norton dan arus yang melewati RL. Dan yang sekarang yang kita sama seperti rangkaian tadi. Voltasenya 20 volt, R1-nya 24 ohm, arus yang mengalir 2 ampere, dan RL-nya 16 ohm. Langkah pertama yaitu I1 dan 2, dan langkah 2 R1, dan kita shortkan voltase, dan kita buka juga, kita open arusnya. Langkah 4 resistor Norton sama dengan 24 ohm, dan sesuai arah jarum jam IAB I1 I sama dengan 2 I pangkat 2 20 per 24 sama dengan 5 per 6. Langkah 5 yaitu kita shortkan tegangannya kembali, dan kita juga shortkan RL yang 16 ohm tadi, IAB sama dengan yang IAB yang kedua sama dengan I sama dengan min 2A, I total sama dengan IAB 1 plus IAB 2 sama dengan 5 per 6 plus dalam kurung min 2 ampere dikali ditutup kurung min tutup kurung dikali dengan 2 sama dengan 10 plus buka kurung min 2 tutup kurung per hambatan atau R dan dikali 2 sama dengan min 2 per R. Langkah 6 yaitu 2 per R atau 12, jadi sama dengan kita sumber tegangan kita ubah menjadi arus, dan resistor Norton kita paralel, dan begitu juga dengan resistor RL. Yang rumusnya tadi ialah IX sama dengan R total per RX dikali arus. Konversi Thevenin ke Norton. Thevenin, Norton. Dan seperti itulah. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ainur Rosyid.
NIM saya 230, 431, 1000034. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimum power transfer. Hambatan beban akan menerima transfer daya maksimum dari rangkaian ketika hambatan beban sama dengan hambatan Thevenin Norton. Rumus daya pada beban yaitu power max sama dengan E kuadrat Thevenin per 4 resistensi Thevenin, atau power max sama dengan arus Norton kuadrat dikali resistensi Norton per 4. Contoh di sini kita ada ETH yaitu 10 volt dan RTH-nya 5 ohm dan RL-nya 0 sampai 10 ohm. Pertama-tama kita buat tabelnya. Yang kedua kita yaitu gambar buat grafiknya. Oke, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang materi Millman. Millman digunakan untuk menyederhanakan sumber tegangan yang banyak dalam rangkaian. Di sini kita mempunyai E1, R1, E2, R2, E Norton dan R Norton, kemudian RL. Yang pertama-tama kita ubah menjadi sumber arus terlebih dahulu. Sini rumusnya yaitu I ekuivalen sama dengan sigma N X sama dengan 0. IX sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sampai dengan I Norton. I equalizer IX sama dengan E1 per R1 plus E2 R2 plus E3 R3 sampai dengan E Norton per R Norton. R equalis equivalen. Hancur. I ekuivalen sama dengan E1 per R1 plus E2 R2 plus E3 R3 plus EN per Rn. R ekuivalen sama dengan R1 R ekuivalen sama dengan 1 per G ekuivalen sama dengan 1 per 1 per R1 plus 1 R2 plus 1 per R3 plus 1 per R Norton. E ekuivalen sama dengan I Norton R kali R Norton sama dengan E1 per R1 plus E2 R per R2 plus E3 per R3 plus E Norton per R Norton dibagi 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per R Norton. Contoh, gunakan cara Millman untuk menyederhanakan rangkaian dan cari arus yang lewat pada RL. Di sini ada soal E1 sama dengan 96 volt, R1 sama dengan 240 ohm, E2 sama dengan 40 volt, R2 200 ohm, E3 80 volt, R3 800 ohm, RL-nya 192 ohm. Penyelesaiannya yaitu VAB sama dengan E ekuivalen sama dengan min 96 per 240 tambah 40 per 200 ditambah min 80 per 800 dibagi dengan 1 per 240 tambah 1 per 200 tambah 1 per 800. VAB sama dengan min 0,3 per 10,42. M kuadrat sama dengan min 28,8 volt. R ekuivalen sama dengan 1 per 1 per 240 tambah 1 per 200 tambah 1 per 800 sama dengan 1 per 10,42 sama dengan 96 ohm.
IL sama dengan 28,8 per 96 ditambah 162 sama dengan 0,1 ampere atau 100 miliampere. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi substitusi. Setiap cabang di antara rangkaian mungkin bisa diganti dengan cabang pengganti sesuai dengan arus. Di sini kita ada contoh untuk sumber tegangannya 10 volt, untuk R1 4 kilo ohm, dan untuk RL 6 kilo ohm. Cari VAB sama dengan 10 per 4 tambah 6 sama dengan 10,6 volt. I sama dengan 10 per 4 tambah 6 sama dengan 1 miliampere. R2 bisa diganti dengan berbagai kombinasi. Tuh, A sama dengan 1 miliampere, arah arusnya ke bawah. Untuk sumber tegangannya 6 volt. Untuk B 1 miliampere, untuk tahanannya 2 kilo ohm dan sumber tegangannya 4 volt. Untuk yang C 1 miliampere, untuk resistansinya 8 kilo ohm, tegangannya 2 volt. Daya, jika diasumsikan bahwa daya adalah penjumlahan arus yang diperoleh pada superposisi. P1 sama dengan IL kuadrat kali RL sama dengan 0,5 ampere pangkat 2 dikali 16 ohm sama dengan 40 watt. Untuk P2 sama dengan IL kuadrat kali RL sama dengan 1,2 ampere kuadrat kali 16 sama dengan 23,04 watt. Total dayanya adalah PT sama dengan P1 plus P2 sama dengan P sama dengan 4 watt ditambah dengan 23,04 watt sama dengan 27,04 watt. Harusnya PL sama dengan IL kuadrat dikali RL sama dengan 0,7 ampere kuadrat kali 16 ohm sama dengan 7,84 watt. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.